Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Syukur alhamdulillah tak bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini yang agak panas sedikit ini kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di rumah yang berbahagia ini, yaitu alumni Haji Yayasan Ar-Rahman Fisabilillah 2011. Salam serta salam kita bersama-sama kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah yang diberikan kita umat yang sudah dilindungi. Amin. Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sebelum kita memulai acara kita ini terlebih dahulu kita baca umum Al-Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama-tama kita tujukan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, kepada saudara kita, suami atau istri yang sudah menurut kita, keluarga kita, dan kepada anak keturunan kita, kiranya menjadikan anak yang keturunan yang selalu dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ini adalah kita Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang lain adalah yang dipanggil oleh Abah di sekarang ini. Yang kedua yang saya hormati kepada Sohibul Bait Bu Haji Nur bersama almarhum Pak Haji Perijal. Ketiga yang saya hormati kepada Haji Iwan, Haji Badri, Gunawan, terus Haji Suyanto Al-Fajri dan semua ibu-ibu yang ada di sini, kiranya kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu serangkan apa yang tadi kita kerjakan, serangkan ibadah dari pagi sampai siang ini sampai malam hari nanti, kiranya serangkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biasanya kita langsung aja, berhubung ada ustaz kita di sini, kita tembak aja, kasih sedikit sepatah apa ya, pencerahan yang sudah lama kita nggak dengar suaranya. Sekarang mohon Jangan sedikit Pak, banyak itu. 12 tahun berlalu ya. 12 tahun berlalu, andai kata kemarin Ibu Haji di Mekah sama Pak Gunawan, saya udah berbudak, udah dia remaja, anak itu udah jadi udah sehat Pak Ustaz, udah sehat ya. Untuk itu udah gadis, itu kita persilakan kepada Ustaz kita dari sana ya. kita persilakan Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung teh payun ngahaturkeun nuhun ka Pun Rai Haji Asyad Nasution nu parantos masihan waktos kasim abdi. Amin amin aja. Kang Kapingdo ngaturaken sanget ing Hajar Nur. Kulo Kang Iki bisa hadir dina kayaan sehat walafiat. Mugi-mugi Umi Hajanur berkah, umur, rezeki, keluarga, dan semuanya. Amin.
Juga buat kakandaku Haji Iwan yang sangat saya cintai, I love you. Biar diundang Ramadan gitu maksudnya. Makasih Pak Haji Iwan atas semangatnya. Pak Haji Edi, Bu Edi, yang di radar juga, Ibu dan Bapak. Dan tetangga saya juga alhamdulillah hadir, walaupun dekat tapi jarang ketemu ya. Bu Ustazah Haja Masito, alhamdulillah keluarga Buntet beliau tuh Bu ya, keluarga pesantren Buntet yang penuh dengan keberkahan, alhamdulillah hadir. Pak Sudar sama Ibu juga alhamdulillah jauh-jauh dari Bekasi sekarang ya Bu. Sekarang janji mau nengok, belum nengok-nengok. Bu Mariam, I love you juga. Dan almarhum semoga dalam rahmat Allah SWT. Ibu Eli dan Neni, sama Bapak ya? Enggak. Dan Ibu Haja Emi Haji alhamdulillah baru selesai syukuran nyunatin cucunya kemarin. Berkah ya, Bu Haji sehat, keluarga sehat. Ada yang belum disebut? Oh, Ustadz Badri. Alhamdulillah ya. Baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, hari ini setelah ikut rangkaian manasik umroh di Hotel Widam Kuningan, tidak sampai tuntas karena wajib hadir ke sini sehingga langsung ke sini diantar Pak Herlan. Ini bagian airport, bagian koper check in check out ini Pak Haji Suherlan. Kalau tidak salah Bu Hajah Nur pesan bahwa ini tepung tahun juga ya. Almarhum kan Pak dari jauh, tapi ya tapi kemarin ada niatan seperti itu juga ya. Artinya untuk hadiah untuk almarhum katanya Ustadz. Kalau haul harus pas 1 tahun, tapi tidak juga. Kalau doa tiap hari, nggak usah nunggu tahunan, apalagi bulanan, ribuan. Jadi kewajiban mendoakan almarhum Haji Perijal, Ketua Umum Alumni sebetulnya beliau tuh sampai sekarang juga belum ada perubahan-perubahan, masih Ketua Umum alumni semua angkatan sebetulnya, karena belum ada perubahannya lagi. Dan terpaksa lah istrinya pengganti sebagai Ketua Umum alumni gitu. Sekalian menegaskan hari ini. Ya, daripada kita ngumpulin lagi gitu. Karena sama beliau kita terus masih komunikasi walaupun hauk borowok cek orang Sunda ya. Hauk borowok itu apa bahasanya? Bahasa gaul gitu maksudnya. Iya. Jadi saya pribadi pertama yang ingin saya sampaikan, mohon maaf jarang hadir, tidak hanya di 2011 tapi hampir semua angkatan jarang hadir. Karena sebelum Covid itu umroh saya kan sudah diketahui sebulan 2 kali, sehingga susah waktunya. Dan setelah Covid juga demikian. Sekarang banyak waktu malah alumni nggak ngadain acara. Baru ini 2011. Dan ada 2017 mau ke Guci, tadinya semula tanggal 20 Januari. Ada berapa sebelum tanggal 28. Tapi kita kan mau ada umroh, berangkat umroh sehingga diundur di Februari. Yang penting mohon dimakluminya itu aja ya. Yang kedua, bahwa menurut info yang saya terima dari Umi Hajanur, dari Kak Asia, dari Kak Iwan, Kak Edi, Bunda Edi, setelah saya hitung-hitung kemudian direnung, ternyata yang paling aktif alumni 2011. Dan tidak pernah putus. Ya. Yang lain 2010 juga ada, 17 juga terus, 15 juga ada, cuma tidak sekonsisten 2011. Yang tidak ada banget tuh yang 2007. Ya, sehingga 2007 mah tahunan aja kadang-kadang saya. Masih. 2015 kemarin kan di Bambu Apus. Ya, di Bambu Apus. Bahkan beliau sudah nabung umroh bersama untuk November 2023 dengan sistem tabungan. Ketiga, upaya ikhtiar Haji Asyar, Haji Iwan, Bu Nur semua ya. Ini dalam rangka komitmen mempertahankan kemabruran haji.
Karena nilai-nilai kemabruran itu adanya adalah di tanah air. Kalau di tanah suci mah nggak jadi ukuran. Walaupun itu menjadi nilai rajinnya, bahkan 2 jam sebelum azan kita sudah di masjid, ya. Nah, di tanah airlah tempat mengamalkan nilai-nilai daripada haji mabrur. Haji mabrur itu kalau kata Nabi 2 cirinya gampang. Hiji, 1 layyinul kalam. Bahasanya itu santun. Ciri haji mabrur adalah yang menjaga tutur kata, yang tidak menyakitkan, yang tidak fitnah, yang tidak ghibah, yang tidak nyebar-nyebar hoak. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak tidak hanya dengan lisan bahasa ini, sudah diganti dengan dunia medsos. Ya, jadi tidak perlu lagi ngomong, karena di surah Yasin ada isyarat dari Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari nanti di kelak di yaumul hisab, mulut akan dikunci. Yang berbicara wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara kepada kita sebagai yang menjadi saksi adalah tangan. Wa arjuluhum, kaki menjadi saksi melangkahnya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Makanya kan ngajak berantem cukup dengan begini, bahwa makanan ini enak, nggak usah ngomong, gini aja. Males manggil Bu Hajah Elmi Ajib, Bu Pasiat, tinggal gini. Kita benci sesama orang, jadi nggak perlu ngomong sekarang. Sehingga kalau dulu ada berjamaah di alam nyata, sekarang berjamaah dosa di dunia maya. Apa yang telah terjadi, kasus terbaru, yaitu mohon dimaklum tidak kesengajaan, ya, men-share hal-hal yang, karena saya yang paling bertanggung jawab dari semua angkatan, men-share hal-hal yang tidak patut bagi seorang alumni haji itu bukan kesengajaan, ya, tidak sengaja. Nah, itu juga ulah daripada tangan. Oleh karena itu lain kali hati-hati. Ya, saya harus sampaikan pahit atau manis. Kenapa? Ini menyangkut akhlak orang yang berhaji. Ya. Jadi ini, yuk kita santun dalam ucapan, tutur ucapan yang baik-baik, ucapan yang menyelamatkan, ucapan yang bikin menyejukkan hati. Karena manusia itu diukur dan dinilai bukan karena gelar, pangkat, kedudukannya, bukan ya, tetapi karena akhlaknya. Dan akhlak itu termasuk layyinul kalam tadi, perkataan yang baik, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang menyebabkan hati saudaranya menjadi selamat. Nah, ini ciri daripada haji mabrur. Bisa dikembangkan lagi pengertian yang lainnya. Yang kedua, yang tangannya panjang. Tangan panjang dalam arti suka menolong, dengan infak, dengan sedekah, ya, dengan hal-hal yang baik-baik, mengusap rambutnya anak yatim, ya, termasuk mengurus santri tahfidz kayak Haji Iwan. Tangannya panjang, ya, artinya siapapun yang terlibat dalam berbuat kebaikan yang dilakukan oleh tangan, sedekah, infak dan lainnya, inilah yang dimaksud. Artinya tangannya tuh panjang. Ya, bukan panjang tangan. Nah, inilah ciri juga daripada haji mabrur. Oleh karena itu, pada kesimpulannya setelah 2011 sampai 2022 ini kita memperjuangkan kemabruran haji. Kemarin waktu pengajian malam Jumat ada alumni 2004, saya masih di Asakirin. Pak Haji Iswaldi bertanya tentang pahala-pahala yang kita lakukan selama di Madinah dan di Masjidil Haram. Di Madinah itu 1000 pahala kebaikan dibanding di luar di Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram karena 100.000. Di Masjidil Haram pahalanya 100.000, di Masjidil Aqsa pahalanya 500.
Apakah semuanya itu mengcover sampai kita meninggal pahala itu? Ya. Kemudian setelah haji kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bisa di-cover sama pahala yang sudah banyak itu gitu, yang 40 hari itu. Saya jawab, hadisnya udah jelas sahih, tidak bisa diganggu gugat bahwa pahala-pahala di Madinah, di Masjidil Haram, di Mekah atau di Madinah itu adalah sudah sahih hadisnya. Udah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala-pahala yang begitu besar itu menjadikan kiparat-kiparat terhadap kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu yang terbaik ketika kita melakukan kehilapan menyadari karena orang yang terbaik bukan orang yang hanya semata berbuat salah, tapi cepat menyadari itu yang terpenting. Al insanu mahalul khoto, manusia tempatnya salah terlalu keras di bahasa Arab ini. Tapi yang terbaik ketika salah menyadari kesalahan itu. Sehingga seorang wanita yang dipuji oleh Allah, dibanggakan di hadapan malaikat. Semuanya pingin kan jadi istri yang dibanggakan Allah. Tiap hari dipuji-puji di tengah-tengah malaikat, pengen ya? Istri yang berbuat salah ke suaminya tapi kemudian cepat minta maaf. Ya. Jadi ini sangat dipuji-puji dan sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu saya nyantri dulu di kitab Ukudulujan itu, siapa istri yang sabar dengan akhlak buruk suaminya, sabar, ya, maka insya Allah akan mendapat pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Ya, sengaja saya nyari dalil ini biar ada kolerasinya sama nama jamaah. Tinggal nyari asyar susah saya itu. Nah, Siti Maryam siapa? Ibunda Nabi Isa alaihis salam. Kenapa sampai mendapat pahala seperti Siti Maryam? Karena Siti Maryam seorang wanita yang difitnah kala itu karena melahirkan tanpa ada ayah, gitu ya. Sehingga fitnahnya tuh sampai kiamat. Fitnah terbesar ini karena anaknya akhirnya disangka Tuhan, kan? Anak Tuhan itu kan fitnah besar. Ya. Tetapi dengan tawakal, dengan sabar, dengan pertolongan Allah saat dituding zina, tanyakan aja ke anak saya yang masih digendongan di Baitul Lahmi itu. Ya, saya udah 7 kali ke Baitul Lahmi itu. Pas ditanya ke Isa yang masih borojol itu, ditanya oleh orang-orang Nazaret saat itu, siapa bapakmu? Ya, Nabi Isa mengatakan, ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Di surah Maryam itu ada. Ya, sehingga mungkin salah dengar. Di kedengarannya ini Ibnullah, saya anak Tuhan. Berarti salah dengar orang Nazaret lah. Salah dengarnya pun sampai sekarang. Salah dengarnya itu. Ya. Akhirnya terjadilah permasalahan besar gitu ya. Tetapi Siti Maryam adalah wanita yang disucikan, sehingga seorang istri yang bersabar dengan akhlak suaminya insya Allah berpahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Nah, Pak Edi protes, gimana kalau sebaliknya? Siapa yang istrinya sabar dengan buruk akhlak suaminya? Kan harus imbang ya. Masih dalam kitab Ukudulujan, maka akan diberikan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihis salam. Bagaimana singkat ceritanya? Nabi Ayub itu orang yang paling kaya, banyak anaknya, banyak hartanya, sampai iblis iri, Bu Maryam. Iri. Lagi sujud dimasukin bibit kuman, sampai dia berpenyakitan badannya, penyakit kulit yang nggak sembuh-sembuh, sampai di kitab itu bilatungnya, bilatung tuh ya, kalau lagi sujud itu berjatuhan, ya. Itu ujian kepada Nabi Ayub. Saat Nabi Ayub seperti itu, istrinya durhaka. Maka disinilah lahirnya abang banyak uang saya sayang, abang uang hilang saya tendang. Dari sini awalnya.
Gitu ya. Jadi istri itu hampir Bu, maaf bukan yang di sini, yang di luar. Ya. Ya, dia solehah semua. Ya sini soleha. Jadi kalau suaminya banyak duit, sayangnya nampak banget gitu. Pak di sini solehah tuh banyak duit. Iya. Ini sejarahnya dari sini. Nah, durhaka kepada akhirnya dipecutkan ada tipe apa ditakjir itu. Nah, anaknya habis, hartanya juga habis. Saat istrinya meninggalkan, hartanya habis, anaknya hilang. Nabi Ayub makin hebat ibadahnya. Ini kayak Haji Gunawan, makin pulang haji rumahnya makin gede. Saya tahu kecilnya Bu, demi Allah, saya bukan bohong. Saya yang saksi sejarah ngambil Haji Gunawan lagi rumah kecil. Makanya kalau saya nggak hadir Haji Gunawan merasa dosa juga saya bilang. Makanya saya kemarin datang. Alhamdulillah datang dikasih genep celana lagi. Kalau datang lagi 12 kali. Kemarin 6 saya dikasih, ini yang dikasih. Kalian nggak ada. Ya itulah dia bukti cintanya Haji Gunawan sama saya. Padahal saya tuh sudah tidak menghiraukan dia beberapa puluh tahun. Tapi kebaikannya luar biasa. 6 celana loh Bu. Baru. Sampai saya pakai ke Garut nengok pesantren pakai celana dari Haji Gunawan. Pas sampai pesantren saya diminta adik saya kasih. Berarti kan pahalanya melebar itu. Nah kalau besok-besok ngasih lagi saya kasih lagi lebih banyak lagi pahalanya. Apalagi jamaah yang dikasih. Iya. Jadi maaf nih tahadus binikmatillah. Maksud saya kan sering menyampaikan kultum masalah haji bahwa biaya haji yang dikeluarkan, biaya umroh yang dikeluarkan, berapapun biayanya, termasuk ongkos hajinya yang ditinggalinya, buat ninggalin pembantu segala macam, itu akan diganti oleh Allah semuanya. Saya contohkan konkret, gak usah yang bohong-bohong. Haji Gunawan rumahnya kecil depan kuburan dulu tuh. Saya datang maghrib sama Haji yang dari Depak ya. Haji Gunawan masih pakai kolor, lagi beresin baju. Orang saya ustaz, mau cari jamaah biar tertarik, keren itu. Hanya jadi. Pulang haji, ceritanya beli rumah yang depan masjid. Saya tuh kan ngajar di situ lama, 10 tahun ngajar gantiin Kiai Haji Farul Roji Isa. Jadi tahu persis rumah itu. Kata saya, uangnya dari mana? Gede banget rumahnya itu. Oh berkah berarti. Nah inilah Allah ganti. Sekarang makin berkah lagi, anaknya jadi abri. Bukan? Ini satu contoh bahwa biaya haji itu akan Maka apa Haji Gunawan ingat sama saya, omongan ini ingat. Ingat Pak Haji. Gitu ya, ini satu contoh. Nah, keberkahan. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang sudah dikeluarkan 2011 itu akan berganti keberkahan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saya yakin ini yang tahu aja saya Haji Gunawan yang saya tahu persis. Semua juga Haji Iwan bisa umroh lagi. Ongkos dia bukan. Haji Iwan berkah itu. Ya. Bu Nur umroh walaupun satunya gagal ketipu. Ya. Karena salah prosedural. Ya, gua gak usah diceritain lagi. Abu Tur masih teman-teman kita juga itu. Insya Allah. Tidak mesti ke saya, yang penting bisa umroh. Alhamdulillah. Ayo mau sama MDA, mudah-mudahan tahun depan sudah jadi travelnya. Gitu ya Bu, jadi keberkahan itu yang penting mah. Jadi pertemuan kita ini insya Allah membawa berkah. Nah yang namanya berkah itu kan kata Abu Ya Saifuddin Amsir, ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Kalau tadi saya mengukur bahwa alumni 2011 ternyata paling aktif di sisi pengajian dan tidak terlalu banyak jalan-jalan, fokus di silaturahim, the best. Amin. Ya, walaupun saya kadang suka nih saya lagi ada program ini tetapi yang penting adalah untuk dari alumni ke alumni dulu. Itu yang penting. Iya, silaturahim. Sehingga kebaikan ini nampak. Jadi kan rajin kita tidak hanya di Mekah. Kalau saya tadi cerita pahala sekian besar itu, ternyata alumni 2011 mampu mempertahankan nilai baik sehingga pertemuan ini berlanjut. Walaupun saya jarang hadir karena sudah dimaklumin tadi ya. Nah inilah makin berkah. Nah berkahnya apa? Pak Asyar sudah laporan, Pak kalau ada yang sakit, kalau ada apa kami kompak.
Kalau ada ini kami kompak. Ini mabrur itu di sini sebetulnya. Kalau mabrur hanya mempuaskan diri kita beribadah, itu kewajiban kita sholat mah. Kalau mabrur itu menampakkan kita rajin ke pengajian, itu udah kewajiban. Gak usah dibanggain lah kewajiban. Kalau mabrur itu nampaknya di puasa, ya puasa kan udah rukun. Tapi mabrur bisa menolong dalam sisi sosial. Saudara kita sakit, keluarga kita sakit, alumni sakit, kita menampakkan kepedulian, ini nilainya lebih tinggi. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya lihat Bu Ibu di radar, kalau Ramadan bikin bungkusan apa bagi-bagi fakir miskin. Ini yang penting mah ini berbagi dengan sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya nitip juga, kalau sholat mah urusan kita dengan Allah, puasa juga demikian, haji juga demikian. Tetapi bagaimana sekarang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga dan sesama. Inilah nilai mabrur yang tentunya harus dipertahankan oleh semuanya. Demikian, saya malu kalau lama-lama karena banyak yang alim-alim di sini. Ada Pak Iwan, ada Pak Asyar ya. Beliau juga penceramah Bu, ya bisa diundang untuk keluarga. Ada Ustazah Masito. Dan terakhir semoga Haji Ferijal di alam barzahnya dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dihindarkan daripada siksa kuburnya, Allah jadikan ahli surganya. Juga buat suami Haja Maryam, ya saya juga sangat dekat, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya. Alumni 2011 yang sudah wafat kita doakan sama. Ayah, ibu, nenek, kakek, keluarga kita, guru-guru kita juga sama. Ikhwanul muslimin juga sama. Dan bagi kita yang masih hidup, senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, anak cucu soleh-soleh, terkabul hajat dunia, dan kita dipersatukan lagi insya Allah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ftah lana abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabas shihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afwahum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Allahumma ij'alhum qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhum qabrahum hufratan min hufratin niran. Allahumma ajli rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ke studio 5. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi sedikit nasihat tausiah daripada Ustaz kita yang kita cintai. Ustaz, saya pernah dengar dari Ustaz yang lain katanya menghadiri suatu majelis ilmu katanya lebih baik daripada sholat 30 rakaat. Betul. Jadi ini kan majelis ilmu, kita sehari di sini pahalanya lebih baik daripada 30 kali sholat sunat. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di rumah ini, kita dapat sedikit ilmu dari Ustaz kita. Jadi kiranya apa yang kita dengar tadi mudah-mudahan kita istiqomah menjalankannya semuanya, dan Allah selalu meridhoi kita dan menjadikan kita umatnya yang semakin bertakwa dan semakin kita penuhi kewajiban kita sebagai umatnya. Amin. Yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.